Oke, halo semua, eee, mungkin perkenalan dulu, kenalin nama saya Haikal Nurkalam, saya, di sini bakal ngejelasin tentang, determinan matriks, operasi determinan pada matriks, eee, terus matriks yang kita tahu kan kita, temui di, eee, kuliah ya, di kuliah kayak di, mata kuliah aljabar linear, terus atau, di SMK juga kita bisa, ketemu gitu. Tapi kalau di SMK biasanya kulit-kulitnya aja, tapi kalau misalnya, di kuliahan tuh bisa sampai operasi yang lumayan kompleks atau tingkat lanjut gitu. Dan mungkin bagi kalian yang, eee, nemu video ini, mungkin video ini bakal bermanfaat buat kalian gitu, buat kalian untuk, memahami apa sih, operasi determinan pada matriks kurang lebih gitu. Oke, kita lanjut dulu. Eee, ini session outline-nya atau apa yang saya bakal bahas, dalam, eee, video kali ini, yaitu pertama saya bakal bahas pengertian matriks, terus bentuk matriks, terus jenis-jenis matriks, beberapa jenis-jenis matriks, terus sama operasi determinan. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Yang kita tahu, matriks, film ya, atau yang di Keanu Reeves atau yang sering dibilang oleh siapa, Andrew Tate, Escape dengan The Matrix, kurang lebih begitu. Oke, sebenarnya matriks dalam, eee, aljabar linear atau matriks dalam, matematika adalah sebuah himpunan bilangan yang diatur, dalam baris dan kolom. Sebenarnya kalau kalian masuk TI itu ada gitu, yang hampir-hampir sama namanya array, tapi itu beda sih sama matriks. Tapi bisa dalam tanda kutip bisa sama, kurang lebih gitu. Oke, lanjut dulu, di sini ada bentuk matriks, kita bakal bahas bentuk matriks, yaitu M, di sini disimbolin sebagai baris dan N itu sebagai kolom. Jadi kalau semisal kalian, nyari gitu, misal kalian mau nyari variabel nih di dalam sebuah matriks, misal variabel A 1 2 gitu. Berarti variabelnya itu ada di kolom satu, di baris satu kolom 2 kurang lebih gitu. Kan A 1 2 ya. A 1 itu A barisnya itu baris ke satu dan kolomnya kolom kedua kurang lebih gitu. Nah, di sini kita bakal, bahas tentang jenis-jenis matriks. Yang pertama adalah matriks baris. Matriks baris nih, matriksnya disimbolin atau yang kita tahu tuh dengan bentuk, horizontal. Jadi dia tuh cuman satu baris saja ke samping, kurang lebih gitu. Terus ada matriks kolom. Matriks kolom nih, vertikal bentuknya. Jadi, di sini ada 1 2 5 7 itu, ke bawah gitu dia bentuknya. Terus ada matriks persegi panjang. Nah, matriks persegi panjang ini matriks yang jumlah kolom atau dan barisnya itu berbeda. Jadi kalau semisal kita temuin barisnya 2 dan kolomnya 3 itu, bisa disebut matriks persegi panjang, kurang lebih gitu. Dan, yang terakhir adalah matriks persegi, eee, matriks persegi ini jumlah baris dan kolomnya sama, kurang lebih gitu. Kenapa sih, saya bahas, matriks, jenis-jenis matriks, kenapa kita nggak langsung jump in ke determinan, operasi determinan matriks karena, jenis matriks yang bakal dipakai di dalam determinan matriks adalah matriks persegi. Jadi, saya bahas, ke belakang dulu pengertian matriks, jenis matriks, dan bentuk matriks biar kita, nggak lupa dan langsung kalau misalnya langsung jump in kan bisa bingung juga kan. Oke, baru kita bahas determinan matriks. Nah, apa sih determinan ini? Yang sering kita tahu kan determinan kan kalau misalnya kalian nonton bola, itu di sebuah tim itu kayak determinasi dan sebagainya, kurang lebih kayak gitu. Nah, kalau di matriks ini sendiri, determinan adalah sebuah bilangan skalar yang dapat dihitung dari elemen-elemen matriks. Biasanya nih digunain buat ngitung inverse, biasanya buat ngitung inverse dari, sebuah matriks gitu, dan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Nah, determinan matriks ini biasanya disimbolin dengan det A atau, garis, A diapit 2 garis, kurang lebih kayak gitu. Biasanya sih saya pakai yang, diapit 2 garis gini ya, karena lebih gampang gitu kalau penulisannya, lebih cepat.
Terus kalau jenis determinan matriks ini ada ordo 2x2 dan ordo 3x3. Mungkin kalau misalnya kalian tahu di luaran sana ada jenis matriks yang lain itu bisa ditaruh atau di komen di bawah gitu. Oke, lanjut determinan matriks 2x2. Nah, di sini jika kita ngelihat yang di sebelah kiri, itu jika A, B, C, D, maka perkaliannya tuh kita silang dulu. Jadi AD dan BC. Jadi determinan A adalah AD dikurang BC. Nah, di sini ada contoh soal. Misal kita tahu gitu, diketahui A sama dengan 1283. Berapakah nilai A, nilai determinan A? Terus kita cari dulu nih, kita kaliin dulu 1, 3 sama 2 sama 8 gitu. 1 dikali 3 sama dengan 3, 2 dikali 8 sama dengan 16. Baru kita kurangin sama dengan minus 13. Ini untuk determinan matriks 2x2. Dan untuk determinan matriks 3x3, kita pakai aturan Sarus, yang dimana menurut saya ini yang lumayan mudah. Menurut saya ini yang lumayan mudah dipelajarin karena kalau aturan yang satu lagi agak rumit untuk dipelajarin gitu. Tapi sebenarnya sama-sama aja nanti hasilnya. Oke, kalau misalnya memakai aturan Sarus ini yang di sebelah kiri, jadi kita nampilin dalam tanda kutip variabel bayangan di sebelah kanan. Jadi kita tulis dulu ADG dan BEH-nya di sini. ADG dan BEH. Baru kita kaliin AEI, BFG, terus CDH, terus baru sama dikaliin juga CEG, AFH, dan BDI. Nah, ini kalau jadi determinan A sama dengan AEI plus BFG plus CDH minus CEG, terus AFH, dan minus BDI gitu. Di sini juga ada contoh soalnya gitu yang bisa kita lihat. Jadi kalau diketahui B sama dengan 134, 526, dan 897, berapakah nilai determinan B? Jadi kita jawab di sini. Kita tulis dulu variabelnya gitu yang di depan, yang ADG dan BEH kalau di sini. Jadi 158 kita pindahin, terus dan 329 kita pindahin. Baru kita kali silang gitu. 1 kali 2 kali 7, plus 3 kali 6 kali 8, terus 4 kali 5 kali 9, dan seterusnya. Terus baru kita jumlahin tuh 14 plus 144 plus 180, baru di minus 64, di minus 54, dan di minus 105, dan hasilnya adalah 115. Kurang lebih gitu untuk determinan matrix. Thank you semua yang udah ngikutin penjelasan untuk determinan matrix. Jika kalian ada pertanyaan bisa drop di kolom komen. Oh ya, mungkin kalau misalnya ada salah-salah kata atau salah di penyampaian materinya, saya minta maaf. Thank you semua and have a nice day all. Bye-bye.